Allahu wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Qabla bidayati muhadaratina, qabla bidayati ta'limina fi hadzal masa' hayya bina nabda bi qira'atil Fatihah. Asallahu an yusahhila jami'a umurina wa asallahu an yu'tiya lana uluman nafi'ah. Wa asallahu an yuqaddira lana هذا المجلس مجلسا نافعا مباركا في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نويناه وعلى ما نواه السلف الصالح ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وإلى سلسلة مشايخنا في تعليمنا وتعلمنا ونخص خصوصا إلى مؤلفين هذا الكتاب والصفحات في علوم القراءات وفتح المنن في فضائل القرآن ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ngaji apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang taklimnya itu 1 jam. 1 jam itu kalau virtual, kalau pakai YouTube itu streaming itu lumayan lama ya. Ngomong dewe kan, beda dengan audien kayak begini kan beda. Ya ada yang dengarkan tapi jauh itu kan ya beda. Responnya seperti apa, diguyoni yo gak rung guyu taga kan gak rung. Sampean kan jelas, kalian kan jelas. Enggak guyone wis guyu kan gitu. Tapi ya sudahlah, semoga manfaat kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Taqyimu amali Ibni Mujahid. Taqyim, menakar harga atau menilai atau menimbang. Taqyim, jadi menilai atau menakar atau menimbang, menilai amal Ibni Mujahid atau penilaian terhadap amal atau apa istilahnya ini? Ibnu Mujahid itu kan melakukan sesuatu yaitu tasbihus sab'ah. Jadi menyeleksi dari varian qiraat yang sangat banyak lalu diseleksi jadilah 7 itu. Maka itu namanya amal Ibnu Mujahid. Apa berarti? Yang enak apa diartikan apa amal Ibni Mujahid itu? Proyek. Masa proyek? Kinerja. Nah, boleh jadi kinerja. Jadi kinerjanya Ibnu Mujahid luar biasa. Namanya siapa, Mas? Kalau nomor induk GTA-nya sama BTQ-nya atau nomor induk anggota ya, nomor induk anggota di HTQ ya ada ya. Saya dulu nomor induk HTQ saya 002. Jadi nomor 2. Karena nomor 1-nya ketuanya yang pertama dulu. Terus saya nomor 2. Taqyim amal Ibni Mujahid. Jadi penilaian terhadap apa, Mang? Kinerja Ibni Mujahid. Artinya kinerja itu terkait dengan apa yang beliau lakukan. Akhadhatil qira'atu tatakatsaru wa tazdadu. Qiraat mulai bertambah banyak dan mulai bertambah. Artinya perkembangannya semakin pesat. Hatta wasala sampai teko, sampai tiba, sampai hatta sampai wasala tumiba, wasala sampai aja biha kelawan qiraat opo sopo ba'duhum sebagian mereka qurra sampai pada berapa? Sampai pada ila khamsina qiraatan, sampai pada 50 varian apa nih qiraatnya. Wa ausyaka lan nyaris hampir saja opo dzalika hal tersebut an yakuna baban ing yen toh ana apa dzalik iku baban sebagai pintu
lidukhuli syai'in minal ittirab, bagi masuknya sesuatu saking kekacauan. Artinya perbedaan qiraat itu nyaris menjadi sebab munculnya kekacauan, munculnya keributan. Wat tahrif, dan penyimpangan ala alsinatil qurra, ing atase lisan para qurra. Jadi sampai ini saking banyaknya varian qiraat itu sehingga hampir saja itu menjadi salah satu pintu terjadinya kekacauan dan penyimpangan pada alsinatil qurra. Wa kana lan ono iku minhum, setengah saking qurra, setengah saking mereka, sopo al-mutqinu, orang yang mutqin. Jadi mukri, qari, mukri yang mutqin, yang profesional. Mutqin itu ya keilmuannya bisa dipertanggung jawabkan. Jadi bahasa Arab itu memang kalau diterjemah itu diksinya itu kita harus pintar-pintar melihat siaknya. Jadi al-mutqin itu kalau al-hafidh al-mutqin, al-hafidhah al-mutqinah, berarti hafalannya itu betul-betul kuat, kokoh. Kalau seorang guru al-ustadz al-mutqin itu berarti ya profesional, berarti punya kapasitas keilmuan sama punya kecakapan, punya keterampilan dan seterusnya sesuai dengan bidangnya. Termasuk kedisiplinan, karena seorang guru itu bukan hanya kepintaran tetapi juga memiliki nilai yang itu juga harus disalurkan. Jadi transfer of value, bukan hanya transfer of knowledge, kan begitu. Kalau mutqin itu terkait dengan kinerja seseorang, maka itu ya boleh jadi maknanya profesional. Makanya ada hadis, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah itu menyukai, Allah itu mencintai. Lalu jumlahnya ini, idza amila ahadukum amalan an yutqinahu, itu fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, kan begitu. Kan dulu kalian pernah belajar, biasanya di sanawiyah itu kan ada materi pelajaran i'rab. Ya kan? Di i'rab satu-satu. Fa'ala fi'lu madhin mabniyun alal fathi dan seterusnya itu. Dulu gitu itu dihafalkan kan ya. Saiki jek eling ngene kok. Aku ya kesing lali ya. Terus ngafalkan qaidah i'lal itu ya. Idza taharrakatil wawu wal ya'u ba'da fathatin muttasilatin fi kilmataihi ma ubtilata alifan. Nahwu sona waba'a asluhu sawana wabaya'a begitu. Sing eling mek iku tok qaidah loro iku. Yang lainnya banyak yang lupa. Oke, kita lanjutkan. Mang tutuk disirek durung mari. Mutqin tadi ya. An yutqinahu berarti secara itqan. Imam As-Suyuti itu punya kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ada Al-Itqan. Berapa jilid itu, Mas? 2, tapi jadi 1 ya, tebel gitu ya. Diterjemah kok jadi 4 jilid gitu ya. Karena enggak, kalau dijadikan 2 jilid kan, kalau diterjemah itu kan memang bahasa Arab itu kan khosoisnya itu kan punya khosois ijaz, dia lebih ringkas. Makanya kalau diterjemah itu jadi panjang. Lalu ada unsur bisnisnya juga. Kalau jadi 2 jilid nanti ketebelan. Loh iya, kalau ketebelan kan harganya mahal. Orang kan mau beli kan mikir. Jadi belinya bisa diecer atau harus satu paket. Jadi kalau dibagi-bagi jadi 4 jilid tidak terlalu tebal sehingga daya belinya terjangkau. Butuhnya jilid berapa? Itu kalau ada yang ngecer. Kalau tidak diecer ya berarti harus satu paket. Ini kok dodolan buku ini. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Jadi hadis ini menarik. Yang menariknya itu tidak langsung amalannya jadi maf'ulnya. Jadi bukan innallaha yuhibbu amalan idza amila ahadukum an yutqinahu, enggak. Tapi ini sebuah proses. Coba, innallaha yuhibbu. Yang yuhibbu apa? Prosesnya ini. Idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Amalan yang kedua ini itu maf'ul dari idza amila, dari amila. Lalu an yutqinahu jadi jawab dari idza, kan begitu. Idza amila ahadukum amala ahadukum amalan an yutqinahu. Oke.
Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi al-mutskin, di antara para qurra itu ada yang memang mutskin. Mutskin itu berarti keilmuannya diakui terkait dengan qiraat. Kama yaqulu Ibnu Mujahid, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mujahid. Kama yaqulu, sebagaimana dawuh sapa Ibnu Mujahid, Imam Ibnu Mujahid. Wa ghairul mutskin, artinya minhum, ada yang ghairul mutskin. Di antara mereka ada yang ghairul mutskin, mereka para qurra. Wa zadatit tammatu, wa zadat lan bertambah opo at-tammah, bencana, bima sebab sesuatu kana kang ono sapa ba'dul qurra'i, sebagian qurra, rupani mislu ibni Syambud, seperti atau sebagaimana ibni Syambud. Ba'dul qurra yarwi, yang meriwayatkan sapa ba'dul qurra hi ing ma. Yarwi yang meriwayatkan sapa ibnu Syambud hi ing ma an mushafai Abi Ubay bin Ka'b wa Bani Mas'udin, yang meriwayatkan dari dua mushaf, yaitu mushafnya Ubay bin Ka'ab dan mushafnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Wa rubbama kana akharun, wa rubbama kana lan boleh jadi ono sapa akharun, yang lain. Jadi yang lain boleh jadi juga ada yang begitu. Mislu ibni Miqsam, seperti ibni Miqsam al-Ittar, kemarin al-Attar, kemarin yang sudah kita bahas itu ya. Yastambituna, yang beristimbat sapa mereka qurra hu ing ma biukulihim, kelawan rasio mereka, kelawan nalar mereka, akal mereka. Bayani min ihtimalatil qiraah, saking kandungan-kandungan qiraat. Atau gini, min bayani min ihtimalatil qiraah, saking tercakupnya qiraat li khattil mushafil Utsmani, terhadap mushaf Utsmani. Jadi pokoknya masuk bisa terbaca di khat Utsmani walaupun tidak ada sandaran sanadnya, maka mereka berijtihad membaca dengan qiraat versi itu. Contohnya kemarin apa? Nujaba'ah itu ya. Oh iya, Najiyah, falam mastai asu minhu khalasu, Najiyah dibaca Nujaba'ah, karena semuanya itu bisa termasuk tercakup di dalam Rosem Utsmani. Ingat loh ya, zaman dulu belum ada tanda hamzatul qat'i dengan ra'sul ain. Itu baru ada ketika masanya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Tulisan ain itu tulisan hamzatul qat'i, hamzah itu mengalami proses panjang itu. Dulu tulisan hamzah wasol, hamzah qat'i itu sama. Kalau sekarang qaidul imla jelas, kaidahnya jelas, begini. Dulu tidak ada tanda ra'sul ain itu. Jadi memang itu ijtihad dari Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Mimma termasuk sesuatu ja'ala yang menjadikan opoma al-hajata ing kebutuhan atau al-hajata ing butuh, tashtaddu kang serius opo hajah, kang nemen opo hajah, ila syaikhin kepada seorang syekh, min syuyukhil qurra'i, di antara para syekh qiraat atau di antara para ahli qiraat qurra, an-nabihina yang cerdas, yang cemerlang, yadha'u yang meletakkan sapa syekh al-usula ing dasar-dasar, wal arkana dan rukun-rukun, liqabulil qiraati bagi diterimanya qiraat, min jihatin dari satu sisi, waliyakhtaro dan agar memilih sapa syekh. Jadi syekh ini memilih ta'ifatan ing sekelompok, nabihatan yang mulia atau yang cerdas, yang cermat,
yang teliti minal qurra, dari golongan para qurra. Jadi karena qiraat sudah sedemikian berkembang, paket ini enggak kayaknya kok ngelihat gelagatnya kayak paket. Oh enggak. Jadi karena qiraat sudah berkembang demikian banyak, tadi itu dikatakan tatakatsar wa tazdad, maka ini hampir-hampir menjadi pintu terjadinya kekacauan termasuk penyimpangan di antara qurra itu sendiri. Ya. Maka dari itu, karena sudah bencana di depan mata, kalau yang sudah begini terjadi, apalagi ada tragedi atau kasusnya Ibnu Syambut sama siapa tadi, Ibnu Miksam tadi itu, maka disinilah sangat butuh seseorang yang diakui kapasitas keilmuannya dan kapabilitasnya untuk bisa memberikan formula terkait dengan menetapkan al-usul wal arkan. Apa sih pokok-pokok dan rukun-rukun sehingga yang menjadi syarat diterimanya suatu qiraat. Ya. Sekaligus agar orang yang ahli ini bisa memilih, menentukan kelompok mana dari qurra yang memang nanti yaktafi bihim amman siwahum. Yang mana nanti cukup bihim kelawan qurra atau ta'ifah nabiha minal qurra amman siwahum, dengan meninggalkan yang lain. Karena sudah saking banyaknya sehingga harus dipilih. Kira-kira tokoh siapa yang bisa dianut ini. Ini yang diperlukan. Hatta tastati'a sehingga mampu atau bisa atau bisa mampu apa uqulu ausatil qurra, yaitu nalar para mediator qurra, antas tau'ibahum ing yentoh memahami mereka dan menerima mereka para qurra. Jadi ausat itu jamak dari wasit. Wasit itu ya Faisal ya. Wasit kan bahasa Indonesia, itu dari bahasa Arab, wasit, yaitu mediator yang menengahi pertikaian-pertikaian. Jadi ini maksudnya begini, singkat cerita, syekh ini diperlukan seseorang yang punya kapasitas yang luar biasa, yang bisa menetapkan kelompok qurra mana yang dengan kelompok qurra yang ditetapkan ini maka cukup mereka, dengan yang lain sudah tidak usah dipakai. Kan tadi ada 50 varian bacaan. Ini nanti untuk memunculkan perannya Ibnu Mujahid itu loh. Kan dari sekian qurra itu lalu Ibnu Mujahid menetapkan 7. Sehingga 7 ini itu sudah mencukupi. Ya sudah, 7 itu cukup. Tidak perlu bingung pegangan yang lain, cukup 7 ini. Jadi sehingga ini bisa diterima oleh termasuk para mediator. Jadi mereka bisa memahami, bisa puas dengan pilihan itu. Pilihan yang dilakukan oleh seorang syekh yaitu Ibnu Mujahid. Karena kalau tidak ahli ya tidak bisa milih, mesti bingung. Karena orang milih pun juga harus punya dasar. Kalau enggak nanti milihnya ngawur. Kalau milihnya ngawur nanti ya untung-untungan. Kalau pas tepak ya benar, kalau enggak tepak ya enggak pas. Sama kayak kalian ujian itu, multiple choice. Kalau punya dasar milih ya pas. Kalau enggak punya pilihan karena enggak tahu ilmunya, ngitung benik, mama A, B, C, D. Lek tepak ya benar, lek gak pas ya spekulasi jadinya. Lah dalam ilmu enggak boleh spekulasi. Ya. Jadi harus betul-betul, makanya butuh seorang tokoh yang mempelopori untuk merumuskan kira-kira qurra siapa saja yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang dilakukan Ibnu Mujahid. Nah, lanjutannya ini. Faja'a maka datang sapa Ibnu Mujahid. Faja'a maka datang. Di saat itulah, di saat dibutuhkan seorang syekh yang luar biasa, disinilah Ibnu Mujahid berperan. Karena kondisi waktu itu seperti itu. Bisa dipahami ya? Faja'a sapa Ibnu Mujahid rupane man seseorang, man uwong ijtihad kang berusaha atau berijtihad, bersungguh-sungguh berijtihad lil ummati wad din, bagi umat dan bagi agama. Yang punya jemuran silakan segera diangkat. Hah? Lu mau enggak apa-apa? Daripada nanti bahasa nyuci lagi.
Atau nyucinya ke laundry, ke tukang? Hah? Ya kamarnya dipindah. GTA bocor. Oh bocor tak? Bocor semua tak Pak? Luar biasa perjuangan kalian ini. Mbak Hakiki motornya belum ketemu ya dulu. Padahal kan sini masuk Kelurahan Sumbersari kan. Saya kapan itu baca di gerbangnya Ustadz Gufron di Pak Pong itu, warga Sumbersari menolak curanmor. Lah kok masih diambil padahal sudah menolak di sini itu. Nah makanya mungkin yang mau ngambil juga iki lapor ditulis gitu. Kalau masalah nolak ya semuanya nolak ya mestinya ya. Ternyata tulisannya kurang mandi. Warga Sumbersari ada kan ya menolak curanmor, terus apa lagi itu? Narkoba. Ush. Ini saking semangatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'a Ibnu Mujahid. Maka datang sapa Ibnu Mujahid rupane man seseorang ijtihad yang berusaha atau yang berijtihad sapa Ibnu Mujahid lil ummati bagi umat waddin dan agama. Jadi Ibnu Mujahid itu termasuk seorang mujtahid. Ibnu Mujahid adalah seorang mujtahid fil qiraat, dalam bidang qiraat ketika beliau menyeleksi qiraat itu. Jadi mujtahid fil qiraat di sini jangan dikira ngarang qiraat, enggak, tapi ini maksudnya memilih dan memilah mana qiraat yang bisa dipertanggungjawabkan dan mana yang tidak. Ini maksudnya. Wal Qur'anil azim, dan ijtihada artinya berusaha sebagai mujtahid wal Qur'anil azim, yaitu terhadap Al-Qur'an. Wa balagholan sampai sopo Ibnu Mujahid fi ijtihadihi di dalam ijtihad beliau, hatta istasfa sampai memilih sopo Ibnu Mujahid sab'atan ing pitu min a'immatil qurra, dari para imam qiraat. Jadi memilih 7 dari para imam qiraat fi amsarin khamsatin, ing dalam pira-pira kota khamsatin kang 5. Jadi memilih dari para qurra ini yang itu bertempat tinggal di 5 kota besar. Fi amsarin khamsatin, hiya utawi amsar khamsa iku ahammul amsar. Kalau yang bocor kamarnya yang dipindah apa tadi? Oh, naruh ember. Iya. Terus nanti kalau sudah tidak hujan, embernya tetap apa diambil? Tetap aja biar istiqomah. Judulnya ember yang istiqomah. Artinya istiqomah ketika setiap hujan turun ya. Hiya utawi amsor khamsa iku ahamul amsor, paling pentingnya kota besar allati kang humilat diriwayatkan anha dari amsor opo al-qiraatu qiraat ilal alamil islami, menyebar ke dunia Islam. Jadi dari 5 kota ini diriwayatkan bacaan Al-Qur'an yang kemudian menyebar ke dunia Islam, artinya ke kota-kota lain ya. Rupani amsor, rupani al-Madinah, yaitu kota al-Madinah al-Munawwarah, Makkah, kota Makkah, Al-Kufah, kota Kufah, Al-Basrah, kota Basrah, dan Asyami, yaitu kota Syam. Jadi dulu kalau disebut Syam, sekarang Syam ini terbagi menjadi berapa? 5 negara, 4 negara itu yang dulu masuk dalam cakupan Syam. Ada apa saja, Mas? Lebanon, Suriah, terus Honda, Palestina juga tak? Palestina. Terus satu lagi apa? 2 lagi apa? Suwes mari coba balik aja. Tunisia.
Satu lagi apa ya? Coba nanti dicek lagi lah, lupa ya. Ghaira wabidzalika lan kelawan mengkono. Jadi kelawan hal tersebut, artinya dengan yang dilakukan Ibnu Mujahid, asbaha maka menjadi sopo al-qurra'u, para qurra, yaitu ahli qiraat, al-mukhtaruna, kang dipilih, indahu menurut Ibnu Mujahid, indahu ing dalam sisi Ibnu Mujahid, artinya menurut Ibnu Mujahid, iku sab'atan 7. Asbaha sab'atan 7. Jadi kotanya 5, tapi imam qiraatnya 7, karena yang 3 berasal dari Kufah. Sehingga 5 kota tapi 7 imam qiraat. Wa fi qiraatihim lan ing dalam qiraat mereka. Allafa mengarang, allafa menyusun sapa Ibnu Mujahid kitabahu. Jadi dalam hal qiraat mereka itu sampai Ibnu Mujahid itu menuangkan dalam satu tulisan, yaitu kitabnya yang berjudul As-Sab'ah. Wa huwa utawi taklif kitab Sab'ah karya Ibnu Mujahid ini iku amalun, satu kinerja, ajma'a yang telah menyepakati atau bersepakat, ijma' sapa mu'asiruhu, ulama-ulama sezaman beliau. Mu'asiruhu, ulama-ulama yang semasa dengan Ibnu Mujahid. Waman dan para ulama, ja'a yang datang sopoman ba'dahu setelah Ibnu Mujahid, sepakat atas apa? Ala ijlalihi ing atase keagungan Ibnu Mujahid sekaligus karya beliau, sehingga Ibnu Mujahid dan karyanya itu diakui. Tetapi yang ngono iku ono ae rek. Sing gak setuju ya ono ae, tapi jumlahnya kecil. Makanya lanjutannya ini ghaira annal ba'dha, walaupun sesungguhnya, walaupun bahwasannya ada sebagian ulama atau sebagian qurra ikut tawahama itu waham itu menduga, tapi dugaannya itu tipis, dugaannya itu tidak memiliki dasar, itu namanya tawahama. Saya ingat di kajian usul fikih itu ya, usulul fikih itu nek syak itu nilainya berapa? 50-50 ya? Iya Mas Fadil. Ada jahil, lalu naik di atasnya waham, naik di atasnya syak, naik di atasnya dhon, ya, atasnya lagi yakin. Iya benar ya? Yakin nanti di situ ada terkait dengan ilm. Karena nanti ilm ini lawannya jahil. Lah yakin nanti ada tingkat-tingkatannya. Ada ilmal yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Kan begitu. Kalau jahil nanti ada jahil al-jahlul basit, ada al-jahlul murakkab. Biasanya kalau jahil murakkab barang itu loh. Kalau al-jahlul murakkab itu enggak tahu tapi sok tahu, dia tidak merasa kalau dirinya tidak tahu. Iki wangel kandhanane, angel. Kalau al-jahil yang al-basit itu dia tidak tahu tapi sadar akan ketidaktahuan dirinya. Maka Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi itu, Imam Al-Khalil itu yang membuat definisi klasifikasi manusia itu. Rajulun yadri, papat itu ya. Annahu la yadri. Lalu yadri annahu yadri. Itu ada ungkapannya sendiri, itu Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi itu. Lalu ada la yadri annahu yadri, ada la yadri annahu la yadri. Ini yang jahil, yang murakkab. Jadi waham itu atasnya al-jahl atasnya waham, sehingga tidak sampai pada derajat syak saja tidak. Kalau syak itu kan 50-50. Jadi ragunya itu 50-50, apa iya apa enggak, ragu. Nanti syak itu sebenarnya kalau dalam bahasa Al-Quran itu ada syak, ada raib. Ini pernah saya sampaikan dulu. Masih ingat bedanya apa? Kalau syak itu ragu-ragu biasa, 50-50. Tapi kalau raib itu ragu-ragu yang disertai ada dugaan-dugaan negatif. Ono suudzone itu jadi raib.
Makanya ketika Al-Quran mengatakan dzalikal kitab la raiba fi, dugaan yang mengandung suudzon saja itu tidak ada, apalagi dugaan yang hanya kelasnya syak. Raib saja tidak ada, apalagi syak. Jadi itu dzalikal kitab. Saya kapan itu dengarkan dawuhnya Yai Musta'in. Ternyata saya baru tahu perbedaan yang rinci itu antara Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu digandengkan dengan Al-Hadits, tapi kalau Alkitab gandengannya As-Sunnah. Makanya Rasulullah ketika bersabda, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abadan, ya. Kalian tidak akan tersesat. Terus rupani apa lanjutannya itu? Lah kitab gandengannya As-Sunnah, Alkitab As-Sunnah. Kalau Al-Quran Al-Hadits. Bagaimana kisahnya? Insyaallah fima ba'd, kapan-kapan saja. Ini hanya pancingan saja, sampean cek penasaran. Nanti silakan dibaca lebih lanjut. Jadi waham itu begitu. Ghaira annal ba'dha tawahhama anna ibna mujahidin. Jadi ada yang menduga bahwasanya Ibnu Mujahid iku arada berkeinginan sapa Ibnu Mujahid bidzalika kelawan hal tersebut. Artinya hal tersebut itu ketika beliau menyeleksi dari sekian imam qiraat, lalu diseleksi hanya tinggal 7 kok gini, hanya tinggal 7. Itu ada yang menduga, apa dugaannya? Ihdazal qiraat al-ukhra, menghilangkan qiraat yang lain, as-sahihati yang sahih. Ghairas sab'i kang sakliyane yang 7 yang diseleksi oleh Ibnu Mujahid. Tapi nanti dugaan ini akan terbantahkan. Jadi ini ada yang menduga begitu. Wah, Ibnu Mujahid itu nanti lah menghilangkan qiraat sahihah yang selain yang sab'ah, yang 7 imam qiraat tadi. Nah ini ada lagi. Watawahama, dan menduga sopo al-akharun, ulama yang lain. Ada sebagian yang lain itu yang menduga juga bahwasannya Ibnu Mujahid iku yaz'umu, ngarani, menduga dengan kuat sopo Ibnu Mujahid anna kulla qiraatin, bahwasanya setiap qiraah minal qiraatis sab'i, dari qiraat 7 imam, iku tumathilu merepresentasikan harfan ing 1 huruf minal ahrufis sab'ah, dari 7 huruf. 7 huruf yang dalam hadis Nabi itu loh, unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf. Ada yang menduga yang lain. Oh, berarti yang dimaksud Ibnu Mujahid itu 7 imam qiraat itu, 1 imam qiraat itu merepresentasikan 1 huruf yang disebut Rasulullah al-ahruf as-sab'ah. Unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf. Padahal itu dugaannya tidak tepat. Dulu kan pernah saya jelaskan. Jadi hadis tentang sab'atu ahruf itu sudah ada, ya namanya hadis ya, sejak dawuhnya Rasulullah, jauh sebelum Ibnu Mujahid lahir. Kalau Ibnu Mujahid menetapkan 7, maka jangan difahami 1 dari imam qiraat itu berarti 1 dari 7 huruf itu. Bukan, ini sesuatu yang berbeda. Ketepaan jumlahi 7 yang oleh Ibnu Mujahid. Tapi apa yang dimaksud dengan al-ahruf as-sab'ah, ini banyak penafsiran. Faja'a, nah ini faja'a maka teko artinya maka kemudian datang atau ada sopeman seseorang ulama allafa yang menyusun sopeman fil qiraat, dalam bidang qiraat, bil ifradi, kelawan ifrad, artinya hanya 1 versi qiraat disusun dalam 1 kitab, seperti kamufradati Ya'qub li Abdil Bari As-Su'aidi al-Mutawaffa
yang wafat pada tahun setelah tahun 650 Hijriah. Wa minhum, dan di antara mereka para ulama, man, ada yang menulis, man kataba kang menulis sapa man fil qiraati ing dalam qiraat as-sitti, qiraat 6, seperti kal kifayah, seperti kitab kifayah li hibbatillah, yaitu yang ditulis oleh seorang yang bernama Hibbatullah Ibnu Ahmad Al-Hariri. Ini masanya berarti setelah Ibnu Mujahid, karena wafatnya tahun 531 Hijriah. Wa minhum, dan di antara mereka para ulama, man utawi seorang kataba yang menulis sapa man fil qiraati ing dalam ilmu qiraat, ing dalam qiraat ats-tsamani, yaitu menulis qiraat 8. Jadi ada 8 imam qiraat. Katadzkirah, seperti kitab Tadzkirah Libni Ghalbun, karangan Ibnu Ghalbun. Beliau wafat tahun 399 Hijriah. Wa minhum, lan iku setengah saking mereka di antara para ulama ada man utawi seseorang kataba kang nulis sapa man fil qiraatil ashr, yang menulis qiraat al-ashr. Seperti salah satunya adalah seperti Al-Jami', kitab Al-Jami' li Nasr ibni Abdul Aziz Al-Farisi, yang ditulis oleh Nasr bin Abdul Aziz Al-Farisi. Wa minhum man kataba fil qiraati al-ihda asyrata, di antara mereka ada yang menulis qiraat ihda asyra, yaitu 11, seperti Ar-Raudhah, kitab Ar-Raudhah lil Hasan ibni Muhammad Al-Baghdadi. Wa minhum, dan iku setengah saking ulama di antara mereka ada yang man utawi seseorang kataba kang nulis sapa man fil qiraati salasata asyara, yang menulis qiraat 13, Kalbustan Libnil Jundi, tahun 769 Hijriah. Wa hakadza, lan iku kaya mengkono-mengkono man utawi wong allafa kang menyusun sapa man fil qiraatil khamsata asyara, dalam qiraat 15, ada yang nyusun qiraat 15. Wa minhum, lan iku setengah saking mereka ulama para qurra man utawi seseorang hadzafa yang membuang sapa man ahadal asyrati ing satu dari 10 imam qiraat, wa wadha'a, kemudian meletakkan sapa man makanahu ing tempatnya ahad tadi. Jadi posisinya tadi digantikan wahidan ing salah satu min ruwati syawaz, salah satu dari perawi qiraat syadzah. Jadi dari salah satu dari perawi qiraat syadzah. Watawalat dan bersinambung terus menerus. Watawalat dan berkesinambungan opo al muallafatu, karya-karya tentang qiraat tatsro, secara berturut-turut. Tatsro itu secara berturut-turut. Tsumma arsalna rusulana tatsron, secara berturut-turut. Daf'an li hadhil auhamat, Daf'an untuk menolak lihadhil auhamat, terhadap dugaan-dugaan ini, allati kang tawalladat kang muncul, kang terlahir opo allati fi uquli ba'dil jahlati, di dalam nalar atau pikiran sebagian orang yang tidak tahu, orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang tidak tahu, minal awam, dari orang-orang yang umum, orang-orang awam. Au fi uquli ba'di du'afa'il ilmi, atau yang muncul pada pikiran atau nalar sebagian orang-orang yang lemah ilmunya, wal ma'rifati, dan lemah pengetahuannya, artinya minim pengetahuan dan ilmu terkait dengan qiraat. Nah, ini baru kemudian penulis mengatakan wal haqqu utawi yang benar, wal haqqu utawi kang hak, utawi yang benar, iku annal imama ibna Mujahid, bahwasanya sang imam
rupane Ibnu Mujahid, yaitu Imam Ibnu Mujahid. Iku lam qasoda itu apa rek? Ikut bab berapa qasoda itu? Bab 1 dah. Bab berapa? Qasoda yaksudu ya? Apa yaksidu? Yaksudu. Bab 1. Atau bab 2? 1 ya, berarti yaksudu ya. Fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani. Berarti fathu dhammin. Iku yaksudu, lam yaksud, iku lam yaksud, tidak bermaksud secara sengaja sopo Imam Ibnu Mujahid. Jadi kalau qasoda itu berarti bermaksud. Namanya bermaksud berarti ada kesengajaan. Kalau lam yaksud berarti tidak bermaksud secara sengaja. Ihdara baqiyatil qiraat, ing menghilangkan qiraat yang lain atau sisa dari qiraat, berarti selain yang 7 imam qiraat tadi. Walakin akan tetapi ja'ala menjadikan sopo Ibnu Mujahid ha ing qiraat wara as-sab'ati, ing burine sab'ah. Maksudnya kedudukannya itu, tingkatannya itu, levelnya di bawah yang 7 imam qiraat gitu loh. Wara as-sab'ati fi ilmi sanadi war riwayah, ing dalam ilmu yang meneliti tentang sanad dan riwayat. Jadi kalau yang 7 itu Ibnu Mujahid yakin betul setelah beliau melakukan penelitian yang luar biasa sehingga 7 imam qiraat itu betul-betul diakui. Jadi ini jerih payah atau kinerja atau apa tadi? Mang gak ngono kok duduk kinerja. Apa mang? Kinerja tadi ya? Iya, kinerja Ibnu Mujahid tadi. Wa jama'a, dan mengumpulkan sobo Ibnu Mujahid wa jama'a, dan mengumpulkan sopo Ibnu Mujahid ha ing qiraat fi kitabihi ing, oh ini berarti kang qiraat yang termasuk qiraat yang disebut wara as-sab'ah ini, yang baqiyatul qiraat as-sab'ah, termasuk liyane dari 7 yang dianu itu dikumpulkan semua oleh beliau. Fi kitabihi ing dalam kitabnya Ibnu Mujahid rupane Al-Kabir, yaitu kitab Al-Kabir. Alladzi kang kana kang ono opo alladzi kang kana kang ono opo alladzi iku al asasa al awwala, yaitu dasar yang pertama atau pokok yang pertama lil imami ibni Jinni, bagi Imam Ibnu Jinni. Wa alaihi lan iku ing atase alladzi midaru kitabihi, utawi tema kitabnya Ibnu Jinni yang berjudul Al-Muhtasib, yang membicarakan tentang fi syawadzil qiraat wa taujihiha, yaitu yang berbicara tentang dalam hal qiraat syadzah wa taujihiha. Taujih yaitu terkait dengan arahan dan petunjuk-petunjuk mengenai qiraat yang syadzah. Wa mimmalan iku setengah saking sesuatu ya dulu yang menunjukkan apa ma ala adami ihdarihi, ing atase tidak adanya kesengajaan dalam menghilangkannya Ibnu Mujahid. Jadi apa yang dilakukan Ibnu Mujahid, jadi yang bisa menunjukkan bahwa Ibnu Mujahid itu tidak ada niat untuk menghilangkan selain qiraat yang 7 qura tadi itu, libaqiyatil qiraat adalah istishhaduhu, utawi istishhadnya, persaksiannya Ibnu Mujahid fi kitabihi ing dalam kitabnya beliau rupane as-sab'ati, yaitu kitab as-sab'ah, bi qiraati ghairil qurra'is sab'ah, kelawan qiraat selain qiraatnya qurra' sab'ah. Jadi Ibnu Mujahid tetap tetap memberi persaksian, tetap mengakui apa istilahnya, eksistensi qiraat yang lain. Ini contohnya di dalam kitabnya beliau yang kitab judulnya As-Sab'ah itu, beliau tetap mengakui seperti mengakui qiraatnya ka qiraatil Imami Abi Ja'far, seperti beliau mengakui qiraatnya Imam Abu Ja'far. Wa qiraatil Imami Syaibah, dan qiraatnya Imam Syaibah bin Nasah wa ghairihima, dan selain keduanya.
Nanti yang Imam Abu Ja'far ini, Imam Abu Ja'far itu gurunya Imam Nafi'. Jadi Abu Ja'far itu gurunya Imam Nafi', sama-sama dari Madinah. Nanti oleh Ibnul Jazari, itu Imam Abu Ja'far itu, qiraatnya Abu Ja'far itu masuk dalam jajaran qiraat al-ashr al-mutawatirah. Jadi ada Abu Ja'far, lalu Imam Ya'qub sama Khalaf al-Bazzar, atau ada yang menyebut Khalaf al-Ashir, karena Imam Khalaf itu adalah perawi dari Imam Hamzah, tapi kemudian menjadi imam qiraat 10, yang itu diseleksi dipilih oleh Ibnul Jazari, maka muncullah namanya al-qiraat al-ashr al-mutawatirah. Saya kemarin tuh ngaji, ya sekarang juga ngaji. Nggak, kemarin saya ngisi ngaji itu, saya dalil tuh nggak kroso kalau keliru. Kan tadi malam tuh menceritakan tentang perang. Jadi saya tadi malam ngaji habis maghrib, isya langsung streaming taklim Quran ya. Saya kemarin dalil itu keliru. Jadi saya baca udzina lilladzina, kalau qiraat Hafs an Asim itu kan udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu, karena pembahasannya tentang perang. Jadi kapan umat Islam itu diizinkan perang, ayat-ayat perang ya. Saya bacanya itu udzina lilladzina yuqatiluna bi annahum zulimu. Wes bener yuqataluna, lalu kok kayaknya yuqatiluna. Akhirnya keliru saya. Begitu pas pulang saya cek lagi. Oh, ternyata saya bersyukur, kekeliruan saya itu ada hikmahnya. Ternyata qiraat bukan hanya qiraat ya. Jadi riwayatnya Syu'bah, kalau kita kan riwayatnya Hafs, imamnya sama-sama Imam Asim. Syu'bah itu riwayat Syu'bah membaca dengan udzina lilladzina yuqatiluna. Lah yang membaca yuqataluna itu Hafs, berarti kalau disebut Hafs, Syu'bahnya tidak sama. Kan begitu, dulu kan sudah pernah ya. Lalu Imam Nafi', lalu ada lagi siapa lupa saya. Itu yang yuqatalun. Yang lain membaca, banyak yang membaca yuqatilun. Akhirnya berarti gak situ keliru. Karena ada qiraat yang benar. Ternyata dari sisi makna, iya sama-sama bisa. Itu luar biasa Al-Quran. Jadi qiraat itu bagian dari ijazul Quran. Kemarin ada salah satu senior saya. Ini mungkin yang teman-teman di IAT tidak menang ya. Senior saya di MQ. Beliau pengangkatan PNS itu di Kemenak Pusat, di Lektur Keagamaan tahun 2009. Kemarin baru pindah ke UIN, ke kita. Sudah doktornya doktor tafsir beliau. Di IAT. Tapi semester ini belum ngajar, katanya masih dikaryakan ya, masih ngantor-ngantor aja. Nggak tahu berapa semester. Itu keilmuannya bagus itu. Nanti mungkin di HTQ juga bisa kita download ilmu beliau. Karena beliau dulu, saya wisuda bin Nadhor, beliau sudah wisuda qiraat sab'ah. Jadi di atas saya. Dan kuliah S1, S2-nya di jurusan tafsir di Jakarta, di UIN Jakarta, lalu S3-nya di PTIQ Jakarta. Ini satu letting dengan Ustadz Rozi yang pernah saya ceritakan tuh, namanya Dr. Ali Fakhruddin. Jadi nanti di IAT ada, saya kira keilmuannya luar biasa beliau. Saya kemarin main ke HTQ, ngobrol-ngobrol, saya matur ke beliau, Ustadz, yuk, ini teman-teman pembina HTQ, terus pun tilek setoran sabaa ke jenengan, dia monggo. Jadi beliau sangat terbuka sekali. Sekarang masih PP ke Pasuruan karena istrinya di Pasuruan. Karena memang kalau pindah itu yang ngulang lagi dari awal, termasuk banyak hal. Tapi luar biasa idealismenya beliau. Kenapa kok milih dosen? Sebenarnya pengen jadi dosen sejak dulu. Karena kalau ngantor-ngantor saja kan keilmuannya kan kurang tersampaikan. Dan alhamdulillah beliau bisa. Padahal pindah itu juga tidak gampang. Kalau tidak punya orang sakti kan ya angel. Jadi orang sakti di pusat, orang sakti di sini. Tidak tahu tapi siapa yang sakti saya belum tanya ke beliau. Jangan-jangan beliaunya sendiri yang sakti kan begitu. Jadi nanti bisa kita manfaatkan dalam tanda petik termasuk di HTQ. Cuman ini suasananya karena masih pandemi ya beda, nggak ada orang. Ini ya kemarin ke kantor ya karena uang.
Tapi saya bersyukur beliau bisa di sini. Itu dulu di MQ. Jadi dulu di MQ. Itu kakak adik itu hafal Quran semua itu. Termasuk kemarin ada alumni MQ yang saya juga nanti minta bantuan suratul Fatihah. Wakil Dekan 1 Fakultas Usuluddin di UIN Sunan Kalijaga, Jogja. Masih usia 47. Masih menunggu profesornya turun, tapi belum turun. Ternyata beliau kepundut kemarin. Karena kena serangan stroke. Itu ketua Ikatan Dosen Asosiasi Dosen Hadis dan Ilmu Hadis seluruh Indonesia. Namanya Dr. Al-Fatih Surya Dilaga. Ini masih keluarga besar dengan saya, tapi dari mbah-mbah itu. Aslinya orang Lamongan. Jadi beliau kepundut. Itu alumni MQ. Di MQ itu ternyata, saya baca beberapa testimoni, termasuk di grup MQ itu, beliau mondok di MQ itu hanya 1 tahun. Kenapa? Karena ngafalkannya Quran itu hanya 4 bulan. Jadi di zamannya itu paling cepat dan 4 bulan lancar. Oh, winter orangnya. Lah iya kayak gitu-gitu ya Allah kok dipundut di sini. Ya memang kita tidak bisa protes. Manusia itu kemarin saya katakan kan, manusia itu tidak punya kemampuan apa-apa. Sehebat-hebatnya manusia itu hanya hebat dilihat manusia yang lain. Tapi sesungguhnya tidak hebat, itu titipan semua gitu loh. Nek wae dijogok ya budal. Kan begitu. Jadi titipan. Maka tidak ada yang patut kita banggakan di hadapan manusia yang lain. Maka semuanya itu kembali ke lillah, kan begitu. Lillah wa ilallah. Jadi itu beliau. Saya kemarin sempat kaget juga. Jadi ya apa yang gak melok. Jadi agak mendadak juga, tapi ya itu. Padahal tulisan-tulisan beliau itu banyak. Nanti kalau saya mencari searching itu, memang beliau konsennya di hadis. Hadis itu kan rumit urusannya itu. Benar itu. Keilmuan tentang hadis, ulumul hadis itu Masya Allah sudah. Sampai kalau belajar mustalah hadis saja itu bicara tentang hadis ini, hadis musalsal, hadis mudallas, hadis, waduh itu jelimet itu. Iya. Nah ini beliau itu Qur'annya dapat, tapi beliau konsennya lebih ke hadis. Tapi dasar Qur'annya punya. Tadi itu ngafalkannya dulu selama 4 bulan dan jadi. Ya begitu-begitu itu Allah menunjukkan kekuasaannya. Jadi dititipkan ke orang ini. Untuk beliau mudah-mudahan Allah selalu biasa menganugerahkan rahmat dan maghfirahnya. Dr. Al-Fatih Surya Dilaga. Al-Fatihah. Taib. Saya pernah baca juga ada sebuah kutipan itu. Ada gambarnya itu gambar jenazah. Lalu ada tulisannya begini. Seandainya manusia itu tahu betapa cepat orang lain itu, betapa cepat manusia itu melupakan diri kita ketika kita sudah tiada, maka tidak ada lain kecuali yang kita lakukan itu hanya untuk lillah. Saiki lho rek wong mati ku ilinge wek diluk, ilinge wong sing urip iku lho. Sampun punya teman wis wakrab, jangankan teman, saudara, keluarga. Nanti ya setelah kita setelah nangis sekian lama, balik lagi ya wis biasa guyon-guyon lagi, sudah beraktivitas biasa. Baru nek iling difatihai kan begitu. Tapi ente enggak bisa ngapa-ngapain sudah. Makanya tuh gambar itu menyentuh sekali. Jadi gambarnya jenazah, ada orang dikafani begitu, orang beneran itu gambar. Tulisannya begitu. Seandainya manusia itu tahu bahwa betapa cepat manusia yang lain akan melupakan dia ketika dia mati, maka sungguh tidak ada yang diharapkan di dunia itu kecuali hanya untuk mengharap ridho Allah. Tidak untuk mengharap ridho yang lain. Kan begitu. Ya ini abad ini kelas tingkat tinggi, tapi ya proses. Saya kadang-kadang bingung ya. Jadi orang itu kan harus baik. Tapi ndelok kadang-kadang wong-wong sing apik-apik itu dipundhut dhisiki, jadi Allah. Iki lek apik nemen ora budal dhisik. Tapi nek apik iku ya budal gak ono sing ero kan gitu. Loh iya. Mati itu ada yang tahu kan? Kapan terjadinya, di mana tempatnya? Karena mati itu lagi-lagi itu bukan urusan nomor urut, tapi nomor jabut. Lah kalau nomor urut kan enak, sing tuwek dhisiki, sing nom kok dhisik.
Nah, ini masalahnya nomor jabut deh. Tapi yang jelas semakin bertambah usia kita, mesti semakin dekat sudah. Ya, dekatnya berapa ya tidak ada yang tahu. Nek bahas mati itu ojo pesimis ya, harus optimis. Al-Ghazali itu bagaimana menjemput kematian dengan bahagia. Lalu Prof. Komarudin Hidayat punya buku psikologi kematian. Sehingga harus optimis. Artinya optimis itu berarti karena kita tidak tahu mati kita kapan, maka hidup sekali harus berarti. Kan begitu. Ya nanti yang menilai Allah sudah, bismillah, pokoknya ngelakoni kebaikan kan begitu. Karena semua itu akan kembali ke lillah. Wa ilayyal masir, wa ilaihil masir. Kan begitu. Tempat kembali ya kepada Allah. Anji kumang. Waktu nentak ya. 17 lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Sampai mana? Wa mimma yadullu ala adami ihdarihi li baqiyatil qiraat istishhaduhu fi kitabihi as-sab'ati bi qiraati ghairil qurra'is sab'ati ka qiraatil imami Abi Ja'far wa qiraatil imami Syaibah bin wa ghairihima. Wa qad ikhtara lan teman-teman wis milih sapa Ibnu Mujahid. Imam Ibnu Mujahid telah memilih maing sesuatu. Ikhtara Ibnu Mujahid memilih qiraat yang telah dia pilih. Maksudnya waqad ikhtara sapa Ibnu Mujahid ma ikhtarahu maing sesuatu ikhtaro kang milih sapa Ibnu Mujahid ing mam rupane minal qiraat dari qiraat li'annahu karena sesungguhnya Ibnu Mujahid karena sesungguhnya Ibnu Mujahid iku arota menginginkan atau berkehendak atau menginginkan sapa Ibnu Mujahid al-bilad al-islamiyati ing daerah-daerah Islam asyahirati yang terkenal bil mukri'ina kelawan para mukri'nya, para ahli qiraat yang mengajarkan qiraatnya. Fakhtaro maka memilih sapa Ibnu Mujahid minha saking al-bilad al-islamiyah asyahirah bil mukri'in adbatal qurra yang paling dobit. Jadi qurra yang paling dhabit. Jadi kualitas hafalannya, kualitas qiraatnya itu betul-betul diakui sekaligus kualitas keilmuannya, kapasitasnya diakui. Fi ra'yihi dalam pandangan Ibnu Mujahid. Fasadafa maka kebetulan. Jadi kebetulan itu dalam pandangan manusia loh ya. Nepai yo ketepaan memang ketepaan itu sekali lagi ini nisbi itu berarti dalam pandangan manusia karena dalam takdir Tuhan itu tidak ada yang kebetulan, pasti semuanya sudah terencana dan terprogram secara bagus. Tapi dalam pandangan manusia itu tadi yo ketepaan memang yo kalau sing ketepaan saja nih kalau secara hakiki, paham ya, hakiki. Tulisannya sekarang yang usungan hakiki gitu kan. Sampai mie sedap itu ada pedas apa? Hakiki. Oh nikmat hakiki, ya. Hakiki. Mbak Hakiki namanya termasuk sulit ejaannya ya, dieja. Hakiki Fahmat. Saya tuh enggak hafal-hafal itu. Lah kayak Zaki Firmansyah itu kan biasa, wis pasaran lah. Hakiki Fatfat itu raja Fat lah. Oke. Hakiki lawannya majazi, nisbi. Oke, kita lanjutkan. Fasadafa maka secara kebetulan opo al-adatu sab'atu al-adatu as-sab'ah, yaitu hitungan atau jumlah as-sab'ah, jumlah 7 qura' tadi itu.
lam yaksud tidak bermaksud sapa Ibnu Mujahid al adada ing hitungan as-sab'ata lidzatihi, hitungan 7 yang lidzatihi maring hakikinya sab'ah, zatnya sab'ah. Maksudnya zatnya sab'ah itu kembali ke hadis al-ahruf as-sab'ah tadi itu loh. Jadi Ibnu Mujahid itu tidak bermaksud ketika menyeleksi 7 imam qiraat lalu dalam bukunya as-sab'ah itu, maka yang dimaksud itu adalah as-sab'ah yang kata Rasulullah unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf, bukan sab'ati ahruf yang itu. Jadi sab'ahnya tidak ada maksud untuk mengarah ke sana. Fakana mongko ono apa iktisaruhu, iktisar ringkasannya Ibnu Mujahid ala sab'ati ing atase sab'ah, yaitu sab'atul qurra, iku mahdot tifaqin. Mahdoh itu murni. Ittifaq itu mana aslinya kesepakatan, tapi maknanya bisa kebetulan, berarti murni kebetulan. Duna qasdin minhu, tanpa ada kesengajaan terhadapnya. Kama dhanna sopo al-ba'du, sebagaimana diduga oleh sebagian ulama yang lain, atau kama dhanna sebagaimana menduga sopo al-ba'du sebagian ulama yang lain. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita ke Fathul Manan. Ke Fathul Manan atau dilanjut? Hah? Oke. Berarti ini lanjutannya amma anna ba'dal 'ammah sabaqa ila dhihnihi anna ibn Mujahid i'taqada anna al-qira'at as-sab' hiya al-huruf as-sab'a fa huwa laisa mas'ulan an khata'i ghairihi aw wahmihim. Nanti kita lanjut pada episode yang akan datang lanjutannya ini. Ada pertanyaan? Oh. Mboten. Wonten ta Mas Aki? Nggih, monggo. Pakai suaranya anu ya, SpongeBob. Oh, masa gitu suaranya? Kan kita Ibnu Mujahid itu meletakkan kiraat-kiraat yang selain kiraat-kiraat yang selain 7 itu di bawah yang kiraat 7 itu. Nah, di kiraat 7 sendiri itu apa ada tingkat-tingkatannya juga? Kalau sependek yang saya tahu dari apa yang pernah saya baca, kan begitu. Itu tidak. Kalau untuk yang 7 itu tidak ada. Itu memang levelnya sama, tetapi diambilkan dari tadi itu sudah disebutkan daerah-daerah yang memang di situ diambil qurra'nya yang paling dobit tadi itu. Sehingga tidak boleh satu mengatakan keunggulan dari qiraat ini begini, keunggulan begini dan seterusnya. Kalau kebetulan lagi nih. Kalau kebetulan hari ini yang paling banyak dipakai di seluruh dunia Islam adalah riwayat Hafs an Asim, qiraatnya Imam Asim, itu karena banyak faktor. Karena banyak faktor dan beberapa faktor. Bahkan sekarang kalau diteliti, itu qiraat yang masih lestari dipakai oleh masyarakat awam secara umum. Itu kalau tidak salah di bukunya Kiai Ahsin Sakhok Muhammad itu tinggal hanya 4 qiraat. Tinggal hanya 4 qiraat. Mungkin nanti yang IAT bisa memberi penjelasan lebih lanjut, bisa memberikan konfirmasinya. Ya. Jadi 4 ini. Lah, kenapa kok Hafs an Asim itu paling banyak? Ini yang pernah saya share, ada tulisan dari jurnal yang pernah saya share di sampean dulu. Sudah dibaca belum? Di koleksi tok hilang. Kadang-kadang itu sudah direncanakan, saya simpen dhisik kok kapan-kapan diwaca. Akhirnya gak kewaca-waca. Itu ada. Judulnya saya lupa judulnya kan. Jadi banyak faktor, termasuk faktor apa saja itu ya, banyak. Sehingga akhirnya yang banyak tersebar sekarang adalah qiraatnya Asim yang diriwayatkan oleh Hafs. Ini yang banyak. Ya nanti kita diskusikan lebih lanjut. Jadi singkat cerita begitu. Kalau tadi pertanyaannya apa ada tingkatan level di antara 7 imam, maka jawabannya mboten, tidak ada. Yang lain?
Monggo. Mbak-mbaknya? Ada pertanyaan? Monggo. Loh, enggak apa-apa. Jenengan? Enggak lah. Mboten. Pertanyaan? Ya wis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kemarin, sekarang fadilatu istima'il Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatu istima'il Quran utawi iki iku menjelaskan tentang fadilah keutamaan istima'il Quran, keutamaan mendengarkan Al-Quran dengan serius, dengan seksama, dengan fokus. Qala berfirman sapa Allah Ta'ala kang maha luhur sapa Allah, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'a lan nalikane diwaca apa Al-Qur'anu Al-Qur'an, fastami'u maka istima'la. Istima' itu kalau kita belajar bahasa Arab semuanya sudah paham, kalau istima' itu berarti mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan ada unsur kesengajaan. Kalau sami ayasma'u ya mendengarkan apa saja, boleh jadi kalau sampai ngaji begini maka ini istima'. Krungu suarane udan itu sami ayasma'u, kan begitu. Sehingga beda. Nah di sini yang dijanjikan mendapatkan kucuran rahmat itu yang fastami'u, yang istima'. Jadi dengarkan secara serius. Fastami'u lahu terhadap Al-Quran wa ansitu lan menengo sopo kalian sopo sira kabeh. Jadi ciri indikator dari istima' itu adalah dengan diam. Kalau ada seorang qori atau qori'ah ya membaca sedang tilawah lalu kemudian kita masih ngobrol, masih diskusi, maka itu tidak masuk indikator istima', tapi hanya sami'a yasma'u, baru sima'. Makanya kalau Mbak Lina sedang baca, itu harus fastami'u. Ya bukan hanya Mbak Linanya, maksud saya ya karena Qur'annya ini loh. Kemarin sempat rame ya, viral ya di YouTube itu Ustadz Muammar ZA, juara Qori internasional tahun 80-an itu ketika tilawah, Mbak tahu rame atau apa sih panitia itu? Lah iya, akhirnya beliau menghentikan itu, lalu kemudian beliau dawuh agak nada tinggi, karena itu beliau dawuh bukan karena beliau minta dihormati, tapi karena Qur'annya itu loh. Langsung beliau pulang. Iya, ada itu ya videonya ya. Hanya sekian menit. Jadi memang perintahnya fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Makanya ketika ada qori yang melantunkan tilawah, lalu ketika ada orang yang menjawab Allah, Allah, itu kalau memang dari hati dan betul-betul itu sebuah ketakjuban terhadap kalamullah, itu boleh. Tapi kalau hanya niatnya uraan, ya dosa. Kadang kan akeh sing uraan, Allah, 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 kono kancane melo. Ngono kadang-kadang biasanya di pondok ya akeh ngono iku. Tapi kalau di pondok gimana? Orang-orang kan masih belajar. Ya lek gak ro ya kan gurung dihukumi, tapi lek ro ya ojo kan gitu. Al-A'raf 204. Faqad sohalan teman-teman sahih. Jadi ada riwayat yang sah, riwayat yang sahih yang bisa dipertanggungjawabkan yang diriwayatkan an Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu an. Dari riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala
Qala dawuh, qala bersabda li kepadaku, dawuh kepadaku sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra alayya al-Qur'an. Iqra bacalah alayya di hadapanku Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Bacakanlah kepadaku Al-Qur'an. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu diperintah oleh Rasulullah untuk membacakan Al-Qur'an. Fakultu kemudian berkata sapa saya. Jadi Abdullah bin Mas'ud kemudian bertanya, sekaligus berkata tapi dengan nada bertanya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aqra'u alaik, saya membacakan Al-Qur'an di hadapan engkau, wa alaika unzil, dan Al-Qur'an diturunkan atasmu atau diturunkan kepadamu. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu merasa mosok pantes, sungkan. Saya Al-Qur'an itu diturunkan kepada Rasulullah, langsung dibacakan oleh Jibril, biwasitati Jibril. Kok kemudian Abdullah bin Mas'ud itu diperintah membaca Al-Qur'an, Abdullah bin Mas'ud merasa, loh, Quran itu diturunkan jenengan, maksud saya membacakan kepada engkau di hadapan engkau ya Rasulullah, membacakan kepadamu. Maka kemudian Rasulullah bersabda, qala bersabda sapa Rasulullah, ini sesungguhnya ingsun, ini sesungguhnya saya iku uhibbu senang sapa saya an asma'a ing yen toh mendengarkan sapa saya hu ing Al-Qur'an min ghairi dari selain aku. Saya senang mendengarkan dari selain aku. Ini termasuk apa istilahnya? Termasuk keteladanan tentang bagaimana Rasulullah juga menyimak sahabat beliau setoran. Jadi di setoran. Ya. Disimak oleh Rasulullah. Faqara'tu, maka kemudian aku membaca alaihi ing atase Rasulullah, artinya di hadapan Rasulullah, surat An-Nisa'i ing surah An-Nisa. Hatta ji'tu ila hadhil ayah, sampai pada ayat ini. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Sampai pada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin, fa kaifa moko hale kaya apa idza ji'na nalikane teka sapa kami min kulli ummatin saking saben-saben umat bi syahidin kelawan syahid, saksi. Wajibna dan teko sapa kami bika kelawan engkau ya Muhammad ala haula'i ing atase mereka kullu ummah syahidan hale sebagai saksi. Kata Rasulullah ketika Abdullah bin Mas'ud sampai pada ayat ini, hasbuk, cukup bagimu, cukup wis al-ana ing dalem saiki iltafat. Apa bacanya itu, Rek? Falfattu iltafattu faltafattu iltafata lalu iltafattu faltafattu, maka menaruh perhatian sapa saya ilaihi terhadap Rasulullah, terhadap Nabi, fa'idzan maka secara tiba-tiba ainahu utawi dua kelopak mata beliau, dua mata beliau iku tadrufani, bercucuran air mata, nangis Rasulullah. Jadi maka ketika sampai di ayat itu Rasulullah mengatakan hasbuk. Lalu pada saat itu juga maka kemudian Abdullah bin Mas'ud tadi melihat Rasulullah ini di kedua matanya itu bercucuran air mata. Karena ini terkait dengan tugas Rasulullah yang berat, maka Rasulullah nangis. Sebagai apa? Karena Rasulullah itu sebagai syahid. Di juz 2 awal dulu pernah saya sampaikan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Ya, terus apa? Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Itu seluruh kok bulet ini. Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Sajane gak bulet ya, cuma ngetes sampean iso nerusno tagak ngono lho. Kayaknya gitu.
Jadi kalau biasa nunggu setoran, kok deresan bulat, itu nanti bisa dimaklumi. Alasannya begini, nggak biasa moco, biasanya nyemak, kan begitu. Nah, sampean harus lancar kalau biasa setor. Nah, ini berapologi. Saya lanjutkan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Belum lagi di ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa jatabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas fa aqimus salata wa atuz zakata wa tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Nanggung karek didik al ayah kan karek didik wong al ayah. Al ayah itu anu lho rek, jangan sampai BTG kita keliru lho. Saya pernah dengar ada orang ceramah, ayatnya itu sudah sampai Rasul ayah, belakangnya dikasih al ayah. Ya kurang pas. Al ayah itu kalau ayatnya ndak tutup, sampean dalil kok ayatnya durung tutup sampai waqaf al ayah. Ai istamir hadhil ayah. Tutup wis ayat ini. Kan begitu. Berarti durung tutup ngono lho. Nah, sudah sampai anu ya, sudah sampai akhir ya enggak perlu itu. Jadi Rasulullah itu menjadi saksi. Karena ada hadis nanti itu umat-umat terdahulu itu dipanggil oleh Allah, lalu ditanya mereka. Nabinya dulu ditanya, Nabi Nuh ditanya. Wahai Nabi Nuh, wahai Nuh, apakah dulu engkau menyampaikan risalahku kepada umatmu? Ya, qad ballaghtu ya Allah. Saya sudah menyampaikan. Ternyata umatnya dipanggil, umatnya gak ngakoni. Kata umatnya, kami tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan peringatan, dan kami tidak tahu apa-apa. Alasan mereka. Lalu dipanggillah umat Rasulullah, kita ini. Makanya kita ini watakunu syuhada'a 'alan nas. Kita menjadi saksi. Lalu Rasulullah juga menjadi saksi. Lah karena menjadi saksi, maka jadi saksi itu yang enak itu kan saksi yang meringankan, bukan saksi yang memberatkan. Yang meringankan itu berarti apa? Yang bisa menyelamatkan orang itu di akhirat sehingga menaikkan derajatnya sehingga bisa masuk surga. Naudzubillah, ini contoh saja ya. Ada teman yang tersandung masalah, umpama naudzubillah ini contoh loh ya. Ya jangan teman lah. Ada orang yang punya teman kena masalah lalu akhirnya sidang di pengadilan. Saksinya itu adalah temannya. Coba, saksi ini, saksi yang memberatkan, itu ketika bersaksi, kan dia disumpah. Tapi ketika menyampaikan, karena ini memberatkan terdakwa, itu berat. Karena dia tahu ini temannya. Kalau saya bersaksi begini, ini pasti akan memberatkan hukumannya dia. Tapi kalau saya tidak bersaksi, lawang saya ini sudah disumpah. Walaupun di dunia itu masih bisa bohong. Tapi kalau di akhirat kan tidak bisa. Semuanya sudah jelas. Jadi Allah itu adalah apa? Yang maha adil. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Hakim yang paling adil di antara hakim-hakim yang lain. Jadi itu berat. Makanya Rasulullah itu beliau ngajak menyampaikan kepada kebaikan agar nanti di akhirat ketika beliau bersaksi kepada umatnya itu menjadi saksi yang meringankan. Makanya Rasulullah itu kan inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira. Inna arsalnaka apa? Mubasysyiran wa nadhira apa? Syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Begitu. Jadi tugas-tugas Rasulullah itu termasuk berat. Sehingga di sini beliau mencucurkan air mata. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Dan kami datangkan engkau wahai Muhammad untuk menjadi saksi terhadap mereka termasuk umat-umat terdahulu dan umatmu sendiri wahai Muhammad Rasulullah. Karena Rasulullah itu khatamul anbiya wal mursalin. Sehingga ini menjadi parameter dari untuk bisa memberikan penilaian terhadap umat-umat terdahulu sekali.
Makanya yang bisa memberi syafaat nanti adalah hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hujan ya, tidak bisa pulang ya, lanjut aja ya sampai Isya. Warawalan meriwayatkan sapa Ad-Darimi, Imam Ad-Darimi bi isnadihi kelawan sanadnya. Jadi dengan sanad riwayat Ad-Darimi itu melalui sahabat Ani bin Abbasin, melalui sahabat Ibni Abbas, dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, jadi Abdullah ibnu Abbas. Qala berkata, manutawi barang siapa iku istama'a mendengarkan secara seksama sopeman ila ayatin min kitabillah, mendengarkan terhadap satu ayat saja min kitabillah dari kitab Allah, kanat ono opo ayat lahu bagiman iku nuron sebagai cahaya. Jadi satu ayat saja itu bisa menjadi pelita, bisa menjadi cahaya bagi orang yang yang mendengarkannya, apalagi membacanya. Kalau membaca mesti mendengar. Kalau dia mendengarkan orang lain belum tentu dia yang baca. Tapi kalau dia baca mesti mendengar. Walaupun sampai bacanya pelan, itu diri kita kan mendengar diri sendiri. Maka ada keutamaan yang lebih. Makanya deres itu luar biasa. Kenikmatan orang yang menghafal Al-Quran itu karena oleh Allah kita diberi kesempatan untuk berlama-lama berinteraksi dengan kalamnya. Ini yang harus kita sadari. Buktinya apa? Buktinya kalau lama tidak deres kan sumpek. Nah ini berarti buktinya Allah mengasihi kita, mencintai kita dengan cara ini. Kilorek kalamku deresen. Yang deres yang bulet aja, ya sumpek-sumpek titik, tapi kan lumayan. Beda loh ya, agak deres belas itu. Tapi sumpek-sumpek kan nanti akan membawa kebahagiaan. Makanya dalam Yai Ahsin itu pernah dawuh, kalau ada satu ayat atau satu surat yang kita sudah ulang-ulang berkali-kali kok masih saja nyantol, itu berarti ayat itu masih rindu dengan kita. Ustadz Deden Makhyaruddin juga pernah dawuh begitu. Ustadz Deden juga luar biasa, belum ngafalkan tidak sampai setahun juga kan. Jadi memang ada orang-orang pilihan itu yang dipilih oleh Allah itu untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Ya kita kadang-kadang ya kok gak koyo ngono ya jatai dewe-dewe, tapi tetap jangan pesimis. Jangan menutup kemungkinan yang itu mungkin bagi Allah. Boleh jadi menurut kita kadang tidak mungkin, tapi jangan menutup itu. Kalau kita mengatakan tidak mungkin, jangan-jangan sesuai hadis qudsi, ana indadhonni abdi bi. Jangan sampai saya tergantung persangkaan hambaku terhadap diriku, kata Allah. Maka disitulah pentingnya liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Jadi satu ayat saja. Wah ini bayangkan, luar biasa BTG GTA ini. Mas Sahumi itu kalau sudah deres di masjid, itu betapa khusyuknya. Dipanggil tidak dengar. Kapan itu deres ini, saya panggil, Mas Sahumi tidak dengar. Karena sambangnya dari RD. Dia di masjid, makanya tidak dengar. Oh saking khusyuknya. Apalagi Mas Andokis. Yang lain juga sama, cuma tidak kesebut gitu aja. Mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Dengan tidak mengurangi rasa hormat. Wa qala Al-Laits, Imam Al-Laits berkata, yuqalu dikatakan, marrahmatu ila ahadin, tidak ada rahmat kepada seseorang bi asra'a, lebih cepat, yang lebih cepat minha saking rahmat ila mustami'il Qur'an, kepada orang yang mendengarkan Al-Qur'an. Liqaulillahi jalla dzikruhu, berdasarkan firman Allah, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.
Jadi kalau sampean deres itu masuk khitab ayat ini karena mesti fastami'u. Maksud sampean deres selalu enggak fastami'u. Dengarkan yang lain bengok-bengok keluar. Ya eman. Jadi mesti fastami'u. Tadi ada yang salah apa enggak? Kurang pas ya. Ini fathah apa dhamma kan fastami'u kan. Oh iya. Diulang lagi. Ada pertanyaan sama sini? Konten Mas Zaki. Monggo. Tidak. Kenapa? Karena fokus Anda tetap pada deres yang sampai dengarkan sendiri. Kalau keganggu dari suara luar, maka itu tidak berpengaruh. Beda dengan kalau niatnya sampai begini, aku tak ngrungokno musik. Jadi kembali ke motif awal. Kan dalam hadis si Al-Arba'in An-Nawawiyah ada innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi meniatkan yang pertama tadi deres, lalu dengarkan. Jadi kok diganggu dari yang lain, ya anggap saja ini untuk ngetes kelancaran Anda. Jadi kalau fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, insyaallah tidak mengurangi itu. Jadi harus difahami. Beda dengan begini ya, kadang-kadang tuh dengarkan atau nonton YouTube. Ini mungkin bisa menurunkan kadar la'allakum turhamunnya. Karena begini, nonton lalu sambil disambi, sehingga fastami'unya kan tidak fokus kepada dirinya niatnya, tapi niatnya kepada apa yang dia tonton awalnya. Boleh jadi begitu. Tapi apakah dosa? Lah kembali lagi ke motif awal. Selama tidak ada niat untuk melecehkan Al-Quran, ya tidak dosa. Tapi alangkah baiknya diposisikan yang posisi yang tepat. Kalau yang ditonton itu sesuatu yang baik, tidak ada masalah. Tapi mohon maaf, lek sing didelok iku ndangdut koploan. Ambil deres, ini kurang pas menempatkan Al-Qur'annya, gitu loh maksud saya. Bisa dipahami ya? Jadi harus lihat konteksnya. Tapi kalau yang didengarkan umpama sambil nonton, sambil dengarkan ngaji Gus Baha, cek padha aku ambil deres kok wis lancar jus iki. Monggo. Tapi tetap tujuannya Qur'annya ini tambahan. Tapi istimaknya di Qur'an yang kita baca dulu. Kan orang itu macam-macam. Ada tipologi orang itu yang dia multitasking. Multitasking itu bisa melakukan dalam satu waktu itu banyak hal, termasuk dalam arti mendengarkan. Tapi ada orang tuh yang ketika melakukan satu hal tidak bisa diganggu yang lain juga ada. Repot ini, ada juga itu. Termasuk gaya belajar orang itu kan beda-beda. Ada yang sukanya dengerin musik, dengerin murotal. Ada yang sambil baca buku sambil deres. Wah itu luar biasa, itu konsentrasinya top kalau begitu. Jadi sambil persiapan bikin makalah tetap deres. Wah itu luar biasa itu. Kalau saya tidak bisa begitu, karena kalau sudah konsen mikir itu ini terpecah ini. Barangkali yang lain banyak yang bisa. Kan di PTQ GTA ini orang-orang yang luar biasa. Iya. Yang lain? Monggo. Nggak apa-apa, tanya aja. Kalau mendengarkan ayat Al-Quran itu nasnya jelas, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau mendengarkan adzan, seumpama tidak ada hal urgen, ya umpama yang artinya begini, kita lagi nganggur-nganggur, maka lebih baik adzan didengarkan, ini secara etika. Tapi kalau umpama lagi pembelajaran, lagi taklim, adzan berkumandang, itu taklim diteruskan tidak apa-apa, asal tidak ada niat untuk melecehkan adzan panggilan itu. Tapi tetap lanjutkan taklimnya, itu boleh. Ya, jadi kalau nasnya yang jelas itu adalah terkait dengan Quran, istimaknya. Jadi kalau adzan itu masih ada toleransi. Yang tidak boleh itu krungu adzan, cek guyon gedibakan, cekikian, rawame. Nah ini yang jadi masalah. Gak ngereken. Dianggap oh adzan.
Pemene adane pas gak enak wisan, maro dilecehno, oh adane sing adzan pas gak enak wisan. Umpama begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit lagi. Saya tidak bawa jam tadi, balik-balik ngecek begini. Jam saya lagi error semua. Ditandani masih error. Kemarin di 222 22 itu pesan di Shopee. Ternyata baru ngabari, "Kak, mohon maaf barangnya habis." Waduh. Akhirnya gak ngejam pirang-pirang dino lagi. Jadi saya kalau dipanggil Kak sama penjualnya di Shopee itu terasa masih muda. Kak. Kan manggilnya Kak semua itu. Lanjut sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ummu al-qauma, ya ummu menjadi imam. Al-qauma ing orang-orang ing kaum. Sopo akra'uhum, paling akra'nya kaum lil Qur'ani terhadap Al-Qur'an. An Abi Mas'udin Al-Ansari, diriwayatkan dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummu, berhak mengimami al-qauma ing kaum, sapa aqra'uhum, orang yang paling akra'nya kaum li kitabillah terhadap kitab Allah. Ini nanti para ulama berbeda-beda. Ada yang memahami kalau aqra' itu yang bacaan Qur'annya paling bagus, paling fasih. Ada yang memahami yang hafalannya paling banyak. Ada yang memahami yang paling faqih, yang paling ahli fikih, yang paling ngerti masalah fikihnya. Ya, karena masalah fikih itu juga terkait dengan aqra'uhum, bagaimana kemampuan dia menggali hukum yang ada di dalam kitabullah. Maka aqra' itu bisa mencakup itu. Ya kalau bisa digabungkan, dan itu ada di diri kalian-kalian ini. Oh kan begitu. Ya qiraatnya oke. Ya, tilawahnya enak, kaidah tajwidnya benar, tartilnya luar biasa, hafalannya 30 juz. Karena kalau sudah 30 jangan nambah, tinggal murojaah. Lalu fikihnya mantap. Jadi itu ada pada diri kalian. Atau kalau belum ya panjenengan ini yang paling berpotensi untuk itu. Tapi tetap, aturan tetap, umpama yang perempuan kok jamaahnya ada laki-laki, kalau itu tidak bisa diterabas, ya tetap perempuan ngimami perempuan. Nanti jangan kayak tokoh feminis Amerika yang namanya siapa? Dr. Aminah Wadud. Ya, Aminah Wadud itu menuntut kesetaraan gender sampai-sampai dia mengadakan sholat Jum'ah, dia jadi khotibnya. Jamaahnya ada laki-laki juga mengikutnya dia itu. Jadi khotib sekaligus imamus shalah. Warawa al-Bukhari, dan meriwayatkan sapa al-Bukhari, Imam Bukhari wa ghairuhu, dan selain Imam Bukhari. Jadi mukharijnya Imam Bukhari. Annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ono sapa nabi iku jamaah, mengumpulkan sapa nabi bainar rajulaini, di antara dua orang laki-laki, min qatla Uhudin, dari syuhada Uhud, dari orang yang terbunuh, pasukan atau sahabat yang terbunuh pada perang Uhud. Tsumma yaqul, kemudian Rasulullah bersabda, inilah Allah shawab, ada yang kurang cetakannya ini. Apa kurangnya ini? Itu cetakan samanya kan ayyuhuma, apa bacanya itu? Apa? Ini seingat saya, nanti coba dicek lagi di hadis riwayat Bukhari atau dalam kitab Khashaisul Ummah Al-Muhammadiyah. Kalau tidak salah itu begini, ayyuhuma aktsaru akhdhan. Ayyuhuma, endi-endi di antara dua rojul ini, aktsaru, yang lebih banyak apa nih akhdhan, hafalannya. Akhdhan itu maksudnya mengambil Al-Quran, maksudnya memiliki hafalan lil Quran, terhadap Al-Quran. Fa'in usyira, maka nalikane ditunjukkan ila ahadihima, kepada salah satunya, qaddama, maka mendahulukan sapa nabi hu ing ahad fil lahdi, untuk dimasukkan ke dalam liang lahat. Jadi mendahulukan mayit untuk dikubur itu termasuk bentuk penghormatan. Dan Rasulullah ketika terjadi syuhada perang Uhud,
Rasulullah tanya, mana di antara dua ini yang paling banyak hafalan Qur'annya? Oh ini, maka ini dahulukan. Jadi kalau kira-kira BTG GTA meninggal, ditanya, iki sing hatam sing di? Podo hatame, sing lancar sing di? Podo lancare. Nah ini baru tinggal, oh ini didisikno. Podo hatame, podo lancare, podo bareng ae. Umpama rek. Umpama. Jadi perang Uhud itu di kalangan kaum muslimin banyak yang terbunuh karena terjadi kekalahan di kalangan umat Islam karena ada pergeseran niat ketika itu di beberapa orang. Tapi yang bertahan di atas itu yang banyak yang gugur. Kan banyak yang turun dari Gunung Uhud itu karena melihat di bawah pasukan Islam kelihatannya sudah mau menang. Karena turunnya itu niatnya bukan atas perintah Rasulullah, tapi niatnya karena untuk mencari harta rampasan perang. Kan sudah bergeser. Ini sesungguhnya sejarah yang mengajarkan kepada kita. Jadi niat sesuatu itu kalau berbelok ya nanti endingnya bisa berubah. Begitu. Itu termasuk ketika perang Uhud. Dulu saya pernah cerita sahabat siapa yang di perang Uhud kena luka tidak lebih dari 70 luka di tubuhnya. Tolhah ya. Tolhah ibnu siapa? Ubaidillah. Dulu pernah saya ceritakan waktu ngaji di kantor HTQ ini, yang Rasulullah bersabda, apa hadisnya lupa saya. Barang siapa yang, artinya terjemahnya begitu ya, barang siapa yang ingin melihat syahid yang masih hidup di permukaan bumi ala wajhil ard fanzur ila Tolhata bin Ubaidillah, maka lihatlah kepada Tolhah bin Ubaidillah. Itu luar biasa. Ustaz, sudah ya? Lanjut apa sudah? Atau sedikit lagi? Fadilatu khatmil Quran. Waktunya habis, jadi maghrib ini sudah ya. Fadilatu khatmil Quran, wallahu a'lam bissawab. Kurang lebih mohon maaf, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ma'al Quran ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana wa talibatina min ahlil Quran alladhina hum ahluka wa khasatuk waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa min alladhina astafaita min ibadika alladhina warithu kitabaka wa sabaqu bil khairati bi'idnik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.